Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Februari di tahun yang baru ini yaitu 2021 dan kita tetap memiliki semangat untuk berbakti kepada Tuhan meskipun lewat online. Kita akan awali kebaktian kita pada hari ini. Saya mohon untuk semuanya bangkit berdiri dan kita akan tahbiskan kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats yang merupakan pembukaan yang mengawali kebaktian kita diambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Sang Khalik langit dan bumi yang menciptakan alam semesta itu. Sehingga kami ya Tuhan layak untuk memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang memilih kami semua, orang-orang tebusan-Mu, orang-orang yang Engkau pilih untuk kami memperoleh keselamatan itu. Untuk itulah ya Tuhan, pada hari ini kami akan berbakti kepada Engkau. Biarlah kekusukan itu ada dan Tuhan taruh di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami di dalam berbuat bakti kepada Engkau hanya kasih dari kami semua ya Tuhan, hanya untuk Engkau sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam kebaktian kami semua pada hari ini. Amin. Shalom Jemaat Gereja Salam Masih Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur dan hati yang bersuka kita memuji nama Tuhan di ibadah kita hari ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi pujianku tak dapat ku balas kasih.
sungguh-sungguh. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji nama Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah di segala kondisi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu, Dia adalah keselamatan kita, dan mari kita pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita katakan, Tuhanlah gunung batu dan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
sesuatu yang ada di dunia ini memiliki batasnya. Namun kita sebagai orang percaya, kita mau mengucap syukur bahwa kita memiliki Bapa yang tidak punya batas untuk kasih-Nya, tidak terbatas untuk kebaikan-Nya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kepadamu Tuhan Bapa-Ku, kebaikan-Mu kan Mari habis kita sama-sama bernyanyi lagi memuji Tuhan. selamanya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Jemaat sekalian, kita akan tiba saatnya untuk firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan awali dengan doa, mohon Roh Kudus untuk membuka hati kita agar firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan berkenan untuk berfirman kepada kami pada minggu pertama di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan
diambil dari Yeskiel pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Yeskiel pasal 17 kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-22 dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara sekalian, firman ini dinyatakan oleh seorang nabi yang bernama Yeskiel. Firman ini sebenarnya merupakan nubuatan akan munculnya kembali bangsa Israel. Memang ketika itu bangsa Israel menjadi binasa oleh karena diluluh lantakkan oleh Nebukadnezar sebelumnya sesudahnya di Yehuda, dan Israel sebelumnya oleh Asyur. Namun kemudian di awal-awal pemerintahan Persia, bangsa Israel mulai muncul lagi. Bangsa Israel kemudian mulai pulang lagi ke Palestina. Sehingga pada zaman Tuhan Yesus ada bangsa Israel atau yang disebut sebagai bangsa Yehuda. Tetapi sejak tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Titus meluluh lantakkan Yerusalem, sama seperti kayak mengulang peristiwa Nebukadnezar yang meluluh lantakkan Yerusalem. Dan saat itu penduduk Israel itu tersebar, tidak tahu entah kemana mereka pergi. Tetapi di pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1946 dan tepatnya tahun 1947, tiba-tiba saja muncul ada negara Israel. Nah, nubuatan ini, nubuatan yang ada di Yeskiel pasal 17 ayat 22 sampai yang ke-24 ini sebenarnya mengacu kepada nubuatan yang telah dijanjikan dan telah terbukti itu. Dan itu di situ di ayat yang terakhir Tuhan sendiri itu berkata, "Aku Tuhan." Ketika Tuhan berkata, "Aku Tuhan," itu merupakan sebuah tanda tangan. Sebuah tanda tangan perjanjian. Aku Tuhan, aku sendiri yang berkata. Yaitu aku Tuhan yang mengatakannya dan aku akan membuatnya. Membuat apa yang telah dinubuatkan itu. Tapi terlepas dari situ, pokok-pokok penting apa yang dapat kita serap dari pembacaan kita pada hari ini, yaitu Yeskiel pasal 17
ayat 22 sampai 24 ini. Ada 4 yang perlu kita hayati. Yang pertama, di sini ayat-ayat ini dibicarakan tentang Tuhan yang mencipta. Tuhan yang membuat. Tuhan yang menanam. Tuhan di sini bagaikan seorang petani yang menanam pohon-pohon dari yang tandus, kemudian muncul pohon-pohon. Dari pohon-pohon yang sudah ada diputus carangnya, satu carang yang kemudian namanya di stek ya kayaknya, di stek begitu, lalu muncul pohon yang baru. Di sini merupakan sebuah penghayatan bahwa alam semesta ini, bumi dan langit, seluruh alam semesta itu berada di tangan Tuhan, karena Tuhanlah sang pencipta alam semesta ini. Jadi bagian yang pertama yang dapat kita ambil, kita orang-orang Kristen yang membaca firman Tuhan ini harus mengetahui, harus memiliki iman. Iman itu adalah bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah sang pencipta bagi manusia sekalian. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya berada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kekuasaan itu. Tuhanlah yang memiliki sovereinitas itu. Kemuliaan itu hanya ada pada Tuhan. Kekuasaan, apa yang ada semuanya itu berada di dalam tangan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-24 dikatakan, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Semua berada di tangan Tuhan. Kehidupan kita semua itu berada dalam tangan Tuhan yang adalah pencipta kita semua. Dari penghayatan ini, sebenarnya kita digiring di situasi masa sekarang ini yang penuh dengan pandemi. Bisa jadi kita dianugerahi mendapatkan penyakit itu. Tetapi di tengah-tengah kita hidup di dalam dunia ini, tetap kita harus percaya bahwa hidup manusia itu berada di tangan Tuhan. Mati hidupnya manusia itu berada di tangan Tuhan. Meskipun kita sakit, Tuhan bisa menyembuhkan. Ada yang tidak sakit, ketika dia pas waktunya dipanggil oleh Tuhan, ya dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi yang pasti adalah kehidupan kita itu tidak di tangan COVID. Kehidupan kita tidak di tangan virus-virus yang ada. Kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Yang terpenting di sini, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang kedua, setelah Tuhan mencipta, Tuhan menghargai hukum alam yang Ia cipta sendiri. Setelah Dia mencipta, Tuhan menghargai
hukum alam yang ada. Seperti diskusi pada akhir bulan Januari kemarin, dalam diskusi kayaknya namanya ini ya, jemaat bertanya, Pak Gembala menjawab gitu. Nah, ada satu pertanyaan dan pertanyaan ini saya jawab begini. Bahwa hidup manusia itu ada di dalam genggaman Tuhan, seperti yang tadi itu, firman yang pertama tadi itu, bahwa mati hidupnya manusia itu Tuhan yang sudah atur. Nah, selama manusia ada dan hidup di dalam dunia, Tuhan izinkan untuk hukum alam itu berjalan apa adanya. Sehingga ciptaan Tuhan itu pada dasarnya baik adanya. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka dunia ini menjadi semakin lama menjadi semakin rusak. Itu dapat dibuktikan ketika kita membaca kitab Kejadian. Umur manusia yang dulunya lebih dari 1000 tahun, kemudian menyusut sampai umur 80 tahun. Menyusut lagi. Kalau di usia di Afrika itu sekitar 50 tahunan gitu. Sekitar umur 50 tahunan itu sudah gitu ya. Biasanya mencapai umur 50 tahun, itu sudah sangat tua itu gitu ya. Di daerah Afrika sana. 60 tahun, itu tua sekali. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sudah mulai meningkat 80 tahun. Ya, 70 tahun lah, 70 tahunan rata-rata. Eropa itu 80 tahunan, 90 tahunan. Itu usia rata-rata dari manusia. Mengapa kok semakin menyusut seperti itu? Karena dunia ini menjadi semakin rusak. Virus, ada yang mengatakan bahwa virus itu ciptaan Tuhan. Tidak. Virus itu terjadi oleh karena hukum alam ini. Ketika alam semesta mulai menjadi semakin rusak, dan kadang-kadang itu manusia sendiri yang melakukannya, semakin rusak. Tadinya hutan yang sangat banyak, tapi kemudian karena ditebangin, maka terjadi gempa bumi, tanah longsor, tanah yang terjun gitu ya, longsor, dan banyak sekali banjir di mana-mana oleh karena alam semesta yang memang dirusak oleh manusia. Itu adalah hukum alam. Termasuk sebenarnya adalah virus-virus yang ada itu adalah oleh karena dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Hukum alam berjalan. Tetapi masuk yang ketiga. Tuhan tidak sepenuhnya ketika Dia telah mencipta itu lepas tangan. Dia tetap menyertai umatnya. Maka ketika kita hidup di dunia yang sudah rusak ini, virus memang ada di mana-mana. Virus bisa mengenai kita. Hukum alam itu sudah ada. Ketika ada pertanyaan, mengapa kok ada hamba Tuhan yang sakit? Masa Tuhan itu tidak melindungi? Maka jawabannya ada yang tadi, pada yang nomor 2 tadi, yaitu hukum alam itu berjalan. Satu contoh yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang paling saleh di dunia. Mengapa saya katakan paling saleh di dunia? Karena
Kata saleh dalam bahasa Ibrani yang dikenakan kepada Ayub itu adalah tam. Bahasa Ibraninya tam. Orang Arab, orang Muslim gitu, kalau orang telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka dia disebut orang yang katam. Dalam bahasa Ibrani itu orang yang seperti itu adalah katamit. Orang yang katam gitu ya, katamit. Orang yang katam telah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Makanya kan kadang-kadang di Indonesia itu ada istilah begini, kamu sudah katam berapa? Itu artinya kamu sudah membaca semuanya itu berapa kali gitu. Nah, kita sudah hampir 2 kali katam gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya, hampir gitu ya, hampir. Sebentar lagi kita akan katam sampai Wahyu dalam pembacaan kita 3 pasal setiap hari. Nah, saya masuk kepada yang tadi. Ayub itu adalah orang yang tam. Kesalehannya adalah kesalehan yang sempurna. Tetapi hukum alam terjadi. Dia tiba-tiba terkena virus yang mungkin saat ini kita takutkan, yaitu virus COVID-19 sekarang yang sedang kita takuti. Pada waktu itu virus itu lebih ganas lagi. Waktu itu belum ada vaksin. Sekarang kita sudah ada vaksin. Waktu itu belum ada. Dan ratusan tahun, ribuan tahun vaksinnya belum pernah ditemukan. Obatnya itu belum pernah ditemukan. Obat juga belum, apalagi vaksin. Penyakit itu adalah penyakit kusta. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit kusta itu disebut sebagai orang yang berpenyakit lepra. Nah, kata lepra itu dari bahasa Ibrani yang artinya lep itu hati, ra itu jahat, lepra. Nah, lepra atau lepra itu artinya adalah dia ini hatinya jahat sehingga dia berpenyakitan seperti itu, dikucilkan. Ayub merasakan hal yang seperti ini padahal dia nggak apa-apa. Tiba-tiba saja virus itu masuk ke dalam dirinya dan dia sakit. Tapi dia adalah orang yang saleh. Dia tetap menjaga imannya. Dia tetap memiliki iman. Tuhan itu sang pencipta saya. Saya bisa bernafas itu karena Tuhan. Maka saya tetap memuji Tuhan. Keluar dari mulut saya memuji Tuhan. Saya tetap mencari keadilan bukan kepada yang lain. Saya tetap mencari keadilan itu hanya kepada Tuhan. Karena iman saya berikan, tujukan hanya kepada Tuhan. Orang manusia bisa saja sakit, tetapi dengan iman. Jika kita saat ini masih segar bugar, sehat walafiat, puji syukur kepada Tuhan. Tetapi toh kalau kita mengalami satu hal yang tidak mengenakkan, ya memang hukum alam seperti itu. Sehingga kita yang segar bugar tetap harus menjaga 3M, tapi sekarang 5M. Tetap kita, orang-orang yang segar bugar ini, ketika ada tawaran vaksin, karena vaksin wajib dan itu sifatnya tawaran. Kalau nggak tawarin ya enggak gitu ya. Kecuali kalau nanti bisa bebas ya beli di apotek gitu ya. Saya anjurkan untuk vaksin. Tapi kalau ketika ditawarin, saya siap. Ya, saya siap. Kita tetap berpaut kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengalami hal yang seperti ini,
jangan seperti yang lain. Contohlah Ayub. Tidak pernah dia meninggalkan imannya. Dia tetap beriman, berpaut kepada Tuhan. Dia tetap beriman bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada dirinya. Dia tetap beriman meskipun dia mengalami sakit penyakit itu. Dia tetap beriman meskipun dia terkena virus lepra itu. Dia tetap beriman meskipun mengalami kanker. Dia tetap beriman meskipun dia mengalami COVID. Dia hatinya masih terpaut kepada Tuhan. Maka dari pembacaan kita ini, 3 hal sudah kita lihat. Hidup manusia itu berpaut, berada di tangan Tuhan. Yang kedua, di dalam kehidupan ini, Tuhan tetap menghargai hukum alam. Jadi baik orang saleh maupun orang yang tidak saleh, dia masih tetap bisa sakit. Tapi bagaimana orang di dalam menghadapi sakit? Yang ketiga, jangan seperti yang lain, tetapi contohlah Ayub, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak lepas tangan setelah mencipta. Dia masih tetap melihat, dan ketika kita dianugerahi untuk merasakan sakit, maka tetap bersyukurlah kepada Tuhan meskipun itu sulit. Karena kita tahu, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita tetap harus beriman. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling penting itu dalam kehidupan ini apa toh? Yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah biarlah kita tetap bertumbuh dan hidup berbuah. Seperti ayat 23. Ini adalah ayat emas kita di bagian yang terakhir, atau kita baca di ayat 23 keseluruhan aja, yaitu di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Artinya adalah hidup ini itu harus berarti. Hidup hanya satu kali di dalam dunia. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang ditanam oleh Tuhan sendiri, kita harus hidup berbuah. Apalagi ketika kita dalam pandemi ini. Yang penting di dalam kehidupan kita adalah kita dapat bermanfaat bagi yang lain. Tapi yang pasti kita jangan dimanfaatin gitu ya, tidak. Tetapi bagaimana kita hidup bermakna bagi yang lain. Oh, Pak Diaken ini baik sekali. Oh, Pak Penatua ini dia melayani Tuhan terus-menerus meskipun sudah tua, gitu ya. Contohnya. Atau oh, jemaat Gia Raja Wali itu wah baik sekali. Hidup bermakna di dalam Tuhan sampai orang-orang yang lain dapat menikmati buah-buah kita, buah-buah kebaikan kita. Orang-orang yang peduli kepada sesama itu berada di Gia Raja Wali ini. Karena jemaat Gia Raja Wali itu ditanam oleh Tuhan sendiri dan hidup bermakna bagi yang lain. Oleh karena jemaat Raja Wali senantiasa seperti Ayub, hidup di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami harus sadar bahwa kehidupan kami berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kehidupan kami ketika kami dilahirkan itu adalah izin dari Tuhan. Engkau sendiri yang mencipta kami ya Tuhan. Kematian kami pun, batas akhir kehidupan kami pun, itu berada di tangan Tuhan. Kami sendiri tidak tahu ya Tuhan, batas umur kami masing-masing itu sampai di tahun yang berapa. Kami tidak tahu. Di dalam kehidupan yang sekali ini, karena kami adalah manusia yang lemah, apalagi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka kerusakan alam ini itu ada di dalam kehidupan ini. Apalagi kami saat ini berada dalam masa pandemi. Virus tidak pilih-pilih. Apakah dia ingin masuk ke orang saleh ataupun tidak? Semua kami bisa sakit, tetapi kami memiliki iman ya Tuhan. Kami orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Engkau, memiliki iman bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Sehingga sebenarnya yang harus kami pikirkan sebagai jemaat Gia Raja Wali adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami di dalam kehidupan yang satu kali ini kami dapat berbuah. Buah-buah kami dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami, baik sesama jemaat, orang-orang yang menjerit meminta pertolongan kami, dan kami memiliki kepedulian itu. Kami ingin menolong mereka, dan ketika hidup kami berbuah, hidup kami membawa dampak bagi yang lain, maka kami akan disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Engkau, karena kami peduli kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Jadikan kami berbuah dan berbuah, sehingga banyak orang yang dapat menikmati buah-buah kebaikan itu yang keluar dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Jadikan kami pohon yang berbuah. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memeriksa hati kita, dan kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk elemen roti dan anggur yang telah dibagikan kepada jemaat kami masing-masing, ataupun jemaat kami yang mengadakan roti dan anggur itu, sehingga mereka ya Tuhan saat ini sedang menghadapi roti dan anggur di depan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan akan sucikan kedua elemen itu menjadi sarana di tangan Tuhan, agar mereka ya Tuhan, jemaat sekalian, itu dapat menghayati akan korban tebusan Tuhan di atas kayu salib. Tubuh-Mu tercapik-capik, darah-Mu tercurah. Itu semua merupakan bukti kasih Tuhan kepada kami semua, di mana Engkau
menebus dosa-dosa kami, yang harusnya kami mati di atas kayu salib itu ya Tuhan, yang seharusnya kami mati di dalam kekekalan, tetapi Engkau menggantikan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam kekekalan itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kedua elemen ini sebagai sarana untuk kami mengingat korban tebusan Tuhan di atas kayu salib itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang melayakkan kami untuk kami menerima roti dan anggur ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat sekalian, semuanya dipanggil, diundang oleh Tuhan Yesus untuk kita makan dan minum sehidangan dalam hidangan perjamuan kudus ini. Dengan demikian kita mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita akan menyanyikan lagu sebagai persiapan untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Mari kita minum bersama, makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami telah peringati itu melalui kami makan roti dan minum anggur dari cawan-Mu ya Tuhan. Melalui itu kami dapat mengingat bahwa Engkau mati di kayu salib untuk mengasihi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya satu kata yang dapat keluar dari mulut kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Warta Jemaat 7 Februari 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pendeta Agus Santoso atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus dalam kebaktian umum pada hari ini. Juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jumpa Pasutri mengundang seluruh pasangan suami istri atau Pasutri Gereja Isa Al-Masih Raja Wali untuk hadir dalam persekutuan yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Pendeta Yahya Mulyono dan Pendeta Ariendah Wati. Tema kekasih hati. Kiranya setiap pasutri Gereja Isa Al-Masih Raja Wali semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pasangan yang saling menguatkan. Kebaktian Rabu Abu. Jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian awal 40 hari ziarah iman menuju Paskah atau Rabu Abu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 19 atau jam 7 malam. Tema fungsi puasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ester 8 ayat 21. Pembicara Pendeta Yason Budi Prasetya. Catatan yang perlu diperhatikan, jemaat diajak untuk berpuasa bersama pada hari tersebut. Puasa dimulai pada pukul 6 pagi sampai dengan jam 18.00 WIB atau jam 6 sore. Kiranya dalam momen ini kita diingatkan kembali akan dosa, pelanggaran, dan setiap persoalan hidup kita. Dan dari semua itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali menjadi pribadi yang haus akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Suhartini atau yang sering kita panggil dengan Ibu Lanlan dalam usia 56 tahun. Pada hari Selasa 2 Februari 2021 pukul 6 sore. Telah dimakamkan pada hari Rabu 3 Februari 2021 di Taman Pemakaman Umum Tegal Alur. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus senantiasa dirasakan oleh seluruh keluarga yang ditinggalkan. Himbauan 3M.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah korban pandemi COVID-19 semakin bertambah, sehingga kita merasakan bahwa circle sudah semakin mendekat karena banyak orang-orang yang kita kenal maupun yang kita tahu terkena pandemi tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tetap menerapkan 3M di dalam keseharian jemaat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, kita dukung dan terus doakan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi dan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan vaksin tersebut. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita di bulan Januari telah mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, maka sebaiknya lah kita mengembalikan kepada Tuhan 1/10 untuk pelebaran kerajaan surga dengan mempersembahkan persepuluhan kita. Sebelum kita mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengembalikan 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap persembahan yang kami berikan ini dalam ketulusan hati kami ya Tuhan. Dan juga persembahan syukur yang kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya ucapan syukur kami ini atas hal-hal baik yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam perlindungan yang telah Engkau berikan dan wujudkan di dalam kehidupan kami berikan sebagai rasa ucapan syukur kami. Biarlah persembahan-persembahan kami ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan surga, secara khusus untuk pelayanan di gereja kami yang kami cintai ini, Gereja Isa Masih Jemaat Raja Wali. Di tengah-tengah kebaktian kami ini juga ya Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, yang saat ini berusaha keras untuk mengendalikan COVID-19 yang mewabah di bumi Indonesia ini. Dan saat ini pemerintah kami sedang menggalakkan vaksinasi untuk herd community ya Tuhan, untuk kekuatan imunitas di dalam komunitas bangsa Indonesia ini. Biarlah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami ini ya Tuhan membuahkan hasil yang dapat berdampak bagi ditekannya pengembangan atau bertumbuhnya COVID yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, dan ditekan sehingga wabah ini cepat berlalu melalui percepatan vaksinasi yang ada. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan berikan roh ketaatan kepada pemerintah ya Tuhan, untuk mau dan sudi untuk divaksinasi. Memang saat ini banyak sekali hoax yang ada ya Tuhan, yang senantiasa merongrong hati dari setiap bangsa Indonesia untuk takut terhadap vaksin ini ya Tuhan. Biarlah hal ini senantiasa Tuhan akan berikan kepada
rakyat Indonesia ini satu pengetahuan bahwa itu hanyalah hoax ya Tuhan. Kabar-kabar yang merupakan kabar palsu ya Tuhan. Ketika mereka tahu, maka mereka pada dasarnya mau divaksin oleh karena mereka mengetahui bahwa itu semua palsu. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen, Engkau jadikan kami bukan untuk sebagai agen penyebar berita-berita palsu itu ya Tuhan, melainkan kami dengan semangat membangkitkan dan membagikan satu kabar yang baik bahwa vaksinasi dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menekan wabah ini. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada, ketika mereka sakit, biarlah Tuhan yang melawat mereka. Ketika mereka dalam kerentaan tubuh mereka, bagi jemaat-jemaat yang senior ya Tuhan, biarlah Tuhan melawat mereka juga. Beri imunitas tubuh kepada mereka, sehingga mereka ya Tuhan memiliki semangat hidup, semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami akan tutup doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, wajah yang penuh kasih itu, dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.